Sudah kelihatan Pak, teman-teman? Udah. Ya, saat ini mata kuliah kita adalah filsafat umum dengan dosen pengampu kita adalah Bapak Pendeta Dr. Uli Saud Nainggolan MTH dengan tugas presentasi yang dilakukan oleh kami yaitu Yeni Martini Purba dan juga saya Erdianto DTM biasa dipanggil Rosi dengan tugas presentasi yaitu ilmu dan etika. Antara etika dan ilmu kemudian dengan kesimpulan. Satu orang 7 menit ya. Oke Bapak, saya ekses bacanya Pak, tenang aja. Filsafat merupakan ilmu yang erat sekali dengan kehidupan sehari-hari manusia seperti disampaikan oleh Bapak dosen di mana filsafat merupakan ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa keinginan tahuan dan pendapatan dan mendapatkan manfaat dari kehidupannya. Filsafat akan menghasilkan pengetahuan yang akan ditelaah oleh cabang dari filsafat yaitu filsafat ilmu dan ilmu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam bahasa Yunani kuno etika berarti adat kebiasaan adat kebiasaan maksudnya etika atau etikos berasal dari kata etos yang berarti watak perasaan sifat cara berpikir mana sih dia tunggu Pak tiba-tiba dia error oke kata itu seperti wataknya etika membahas tentang tingkah laku moral manusia etika dibagi menjadi tiga antara lain itu etika deskriptif etika normatif dan juga etika. Etika merupakan cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika seringkali disebut sebagai filsafat moral. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun ada sedikit perbedaan dari penerapannya. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji. Terdapat tiga pengertian etika yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertama ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban. Yang kedua kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga nilai mengenali benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Menurut Abid pada buku karangan tahun 2020 pada halaman yang ke-208, etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. Sehingga etika adalah suatu pengetahuan yang dapat mengurangi perilaku menyimpang sosial di lingkungan masyarakat. Etika memberikan standar yang mengatur pergaulan manusia dalam sosialisasi dengan lingkungan dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang dibuat secara sistematik dan berfungsi sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang menyimpang dari kode etik. Etika mempunyai sifat yang sangat mendasar yaitu bersifat kritis. Dengan demikian, etika menuntut orang bersikap rasional terhadap semua norma. Etika, filsafat, dan ilmu. Kita bisa lihat dari gambar di samping ada lingkaran berbentuk tiga yaitu ilmu pengetahuan, filsafat, dan etika. Dari diagram di samping maka dapat dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia yang bertugas meneliti dan menentukan semua faktor konkret hingga yang paling mendatar. Ciri khas dari filsafat itu sendiri adalah upaya dalam menjelaskan pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Etika merupakan bagian dari filsafat yaitu filsafat moral dengan alasan etika mempelajari perbuatan baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia. Etika juga menjadi suatu studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat yang mendasari hubungan antara sama manusia. Etika juga suatu studi tentang pengembangan nilai moral demi terciptanya kebebasan, kehendak, karena kesadaran dan bukan paksaan. Etika juga studi tentang manusiawi yang berupaya menunjukkan nilai-nilai hidup yang baik dan benar menurut manusia. Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan perlu dipisahkan antara etika dan moral. Karena etika adalah ilmu pengetahuan sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Pengertian ilmu? Ilmu dalam bahasa Yunani yaitu scriblitia atau dalam bahasa Arab dari kata ilm. Ilmu atau sains adalah pengajian sejumlah pernyataan yang berbukti dengan fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum umum. Sedangkan dapat dipahami bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis dapat diterima oleh akal melalui pembuktian empiris atau didasarkan fakta yang dapat dilihat. Ilmu adalah pengetahuan yang pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai
konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas kehidupan dalam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Adapun Adapun dalam ilmu pengetahuan berupa pengungkapan realitas sebagai adanya atau etika sebagaimana apa yang seharusnya dilakukan manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pemandangannya dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Karena ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu. Kalau dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Karena itu bukan lagi merupakan sarana yang membantu karena ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun kemungkinan ilmu mengubah hakikat manusia itu sendiri. Pada zaman Yahudi dahulu, Aristoteles menyatakan bahwa ilmu tak mengabdi pada pihak lain, melainkan ilmu digeluti hanyalah untuk ilmu itu sendiri. Sejak abad 17, ilmu giat dikembangkan bukan sekadar tujuan bagi diri sendiri, melainkan suatu sarana untuk mencapai sesuatu. Dengan demikian, secara implisit, sesungguhnya pengembangan ilmu tidak lepas dari etika. Nilai ilmu terletak pada penerapannya karena ilmu mengabdi masyarakat. Salah satu ciri ilmu adalah kebenaran. Bahkan kebenaran itu merupakan inti etika ilmu. Maka menurut pandangan faham pragmatis, kebenaran tersebut ditentukan oleh derajat penerapan praktis dari ilmu. Tingkat kelengketan antara ilmu dan etika didasarkan pada anggapan bahwa ilmu bukan tujuan, melainkan sarana. Sebagai sarana, maka ilmu mau tidak mau harus berimpit dengan etika bagi pelayanan sesama manusia, bahkan tanggung jawab secara agama. Karena etika akan menentukan corak perkembangan ilmu, karena ilmu diduduki sebagai sarana. Sedangkan filsafat ilmu yang sentral, maka ilmu tidak menentukan etika. Dengan demikian, batas perkembangan ilmu sangat dipengaruhi oleh etika yang berlaku. Kesimpulan yang disampaikan di sini adalah etika adalah suatu pengetahuan yang diharapkan dapat mengurangi perilaku penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan bukan semata-mata untuk memajukan ilmu pengetahuan, tetapi juga demi menjawab berbagai persoalan hidup manusia. Dalam pembangunan suatu masyarakat ilmiah diperlukan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Masyarakat berbudaya ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan masyarakat yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang bebas dan kritis. Sehingga pentingnya memahami etika dan ilmu dalam mempelajari filsafat ilmu, agar kita senantiasa berfilsafat dengan cara yang benar dan dapat menjadi manusia yang bermoral. Kesimpulan yang saya ambil dari sini dalam kehidupan saya yaitu di mana ilmu atau ilmu pengetahuan dan etika merupakan komponen dalam kajian disiplin pengetahuan antara ilmu dan etika yang memiliki peran dan batasan-batasan fungsi yang saling mendukung dan bahkan di sisi lain juga sebagai pengukur tingkah laku kita. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Oke, iya silakan ditambahkan Ibu Yeni. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke Kak, lanjut Kak. Oke. Oke, di sini saya hanya Kalau yang definisinya nggak usah. Kamus ini lanjut aja ke hal-hal yang penting. ya saya ngambil sedikit aja Pak pengertian dari ilmu itu karena teman-teman juga ada banyak membahas tentang ilmu. Jadi saya di sini banyak mempresentasikan tentang etika gitu. Jadi next Kak, etika dan hubungan ilmu dan etika gitu. Oke, next. Etika membahas mengenai nilai baik atau buruk mengenai perilaku manusia. Dengan demikian, etika juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang bersifat normatif, yang memuat norma dan nilai-nilai dalam keseharian manusia. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti ada istiadat atau kebiasaan yang baik. Hingga perkembangannya, etika menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Next, Kak. Next. Kok itu Kak? Kok cepat banget ke situ? Nah, ini ya. Ke atasnya? No, ke atasnya lagi Kak. Kak? Udah kemana Kak? Oh itu, oke. Pengertian etika menurut Kak Bertens itu, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma
moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Ada 3 pengertian etika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1988, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Next, Kak. Hubungan antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Itu diagramnya, dari diagram di atas, etika merupakan bagian dari filsafat. Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pandangan tentang hidup manusia yang bertugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret hingga yang paling mendasar. Ciri khas filsafat upaya dalam menjelaskan pertanyaan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Next. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Alasannya, 1. Mempelajari perbuatan baik atau buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia. Yang kedua, menjadi studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat yang mendasari hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, studi tentang pengembangan nilai moral demi terciptanya kebebasan, kehendak karena kesadaran bukan paksaan. Yang keempat, studi tentang nilai-nilai manusiawi yang berupaya menunjukkan nilai-nilai hidup yang baik dan benar menurut manusia. Dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, perlu dipisahkan antara etika dan moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Di sini etika menelaah tujuan hidup manusia baik jasmani rohani melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofi. Next, Kak. Etika dan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang berarti ada kebiasaan. Secara etimologis, kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupannya. Next, Kak. Etika dan moral dapat digambarkan sebagai dua buah objek yang saling beririsan. Ya, seperti itu gambarnya etika moral. Etika sama dengan moral. Di satu kondisi, etika berbeda dengan moral, di mana etika merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Yang kedua, di kondisi berbeda, etika bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai menjadi pegangan seseorang kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya. Next, Kak. Berbagai macam etika. Jika dilihat dari nilai dan norma yang tergandung di dalamnya, etika dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang memudayakan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, jadi etika ini berusaha menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia dalam hidup ini mengenai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Jadi, etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, etika merupakan bagian dari ilmu atau bagian dari filsafat ilmu yang merupakan panduan dari nilai terhadap tata cara individu, masyarakat, maupun bernegara. Etika sebagai salah satu cabang dalam filsafat akan memberikan arahan bagi gerak ilmu sehingga membawa kemanfaatan bagi setiap kehidupan dan perkembangan ilmu. Itu perlu suatu etika agar nilai moralitas dapat terjaga di dalam kehidupan itu sendiri. Hubungan etika dan ilmu merupakan pembatasan agar pemikiran manusia yang selalu merasa tidak puas terhadap riset untuk memecahkan objek masalah dan mendapatkan kebenaran mengenai ilmu dapat terjaga tidak keluar dari norma yang seharusnya tetap dipertahankan, karena itulah akal yang dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan. Menurut kesimpulan saya, etika merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan baik dan perbuatan yang buruk yang dilakukan manusia. Ilmu merupakan salah satu pemikiran manusia melalui sejumlah penelitian dan pengetahuan dalam menjawab masalah kehidupan. Contohnya adalah orang yang berilmu harus mempunyai etika. Jika tidak, nanti orang tersebut akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Orang yang berilmu pasti diajari tentang etika-etika apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekian dari presentasi kami berdua. Ya, izin tanya, Pak.
Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Saya mau bertanya nih kepada kedua pemateri. Ya, Ya, silakan. kalau ada pertanyaan. Ya, Ya, silakan. Sebentar. Bentar. Kita bisa Saya bisa lanjutkan lanjutkan mungkin mungkin kita setengah setengah jam. jam. Tapi Tapi saya saya akan akan sambil sambil jalan, jalan, saya saya akan akan dengar dengar pakai pakai headset. headset. Tapi saya Tapi tidak saya pakai kamera ya. Ya, Ya, lanjut lanjut aja. aja. Baik, Saya Pak. harus Di di rumah duka. Baik, Pak, siap. Oke, lanjut. Oke, pertanyaannya ada dua. Karena Pak Uli tadi kan lanjut ya kan? Kita lanjut. Lanjut. Ya. Pertanyaannya untuk kepada kedua pemateri. Bagaimana pendapat atau pandangan kedua pemateri, Ibu Rosi dengan Ibu Yeni, apabila tapi sebelumnya begini. Saya yakin kita semua sudah belajar yang namanya etika Kristen, betul? Betul ya? Iya. Ya. Nah, sebagai orang yang sudah belajar etika Kristen, apalagi dari sekolah teologi ya kan, pasti cukup paham lah bagaimana tentang etika. Tapi pertanyaan saya begini. Pak juga belajar, Pak, tenang aja. Iya, PAK juga belajar. Saya jurusan PAK, Bu. Manajemen juga bisa, Pak. Oh, manajemen ya. Pertanyaannya begini, Bu. Bagaimana pandangan Ibu berdua apabila ada guru PAK, guru pendidikan agama Kristen, menggugat cerai pasangannya? Bagaimana pendapat kedua Ibu apabila ada guru agama Kristen menggugat cerai pasangannya yang menurut perspektif pendekatan aksiologi etika? Itu pertama. Yang kedua, Apa, Pak? Aksiologi. ya. Jadi sebenarnya gini, apabila ada guru agama yang menggugat cerai pasangannya, bagaimana pandangan Ibu menurut perspektif pendekatan aksiologi etika? Aksiologi kita kan udah tahu kan? Artinya itu pertama. Yang kedua, Jelasin Ibu aksiologi, kali aja yang belum tahu. siapa? Nah, yang kedua masih berkaitan dengan yang pertama juga. Bagaimana siklus menurut teori Thomas Kuhn tentang the structure of scientific revolution atau struktur revolusi ilmu terhadap masalah yang nomor satu tadi, dari paradigma lama, ya kan, kepada paradigma yang baru. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya, keduanya begini. Kalau paradigma lama, ya kan, cerai itu boleh dan tidak boleh. Nah, coba Ibu bisa nggak membuatnya menjadi sebuah paradigma yang baru menurut teori Thomas Kuhn itu tentang struktur atau siklus revolusi ilmu. Udah, itu aja. Yan, jawab dulu, Yan. Kak, aku sudah jawab. Aku aja tamat manajemen, belum lagi aku juga nggak guru. Jadi mau jawab apa ini? Kalau dulu maraton aku kan dapat pencerahan gitu kan, dapat ilham gitu. Hidayah. Ngeri kali lu jawaban pertanyaan Bapak ini lu.
Iya, tinggi kali. Perceraian-perceraian kali. ini, sedangkan Tuhan bilang kan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan Loh, oleh manusia, apapun ini itu jawabannya. ini Dan kan kemudian, oke, materi kita iya, tentang iya Bapak, etika. makanya tadi kan saya bilang tadi, sebenarnya saya mau jawab nih Pak, bahwa kan kata bahwa Yang bagaimana belum nikah pandangannya, beli pasangan boleh lah. belajar sekalian, bagaimana pendapat atau pandangan kita sebagai guru agama Kristen di saat teman kita, sesama pelayan kita, guru agama Kristen, menggugat cerai pasangannya. Iya kan, pertanyaannya kan seperti itu tuh. Iya kan Pak? Iya betul. Rafin, Iya betul itu Ibu. kan. Iya. Nah, kalau menurut saya, ini menurut saya, pendapat saya sih, saya nggak mau ya sampai amit-amit jambang bayi lah kalau bahasa orang-orang sana bilang. Kalau saya diposisikan sebagai teman atau rekan dari teman saya yang menggugat cerai suaminya, saya pertama seperti yang kemarin kita lakukan bahwa di mana saya akan pendekatan kepada dia, saya akan bertanya kenapa, alasan, akibat dari seperti itu sampai dia menggugat cerai. Kalau dia berkata bahwa pasti otomatis dia akan 1000 macam cara dia akan lakukan supaya apa yang dia inginkan untuk perceraian itu akan harus terjadi. Tapi saya akan kembali lagi mengingatkan kepada dia bahwa ingatkah kamu kepada janji yang telah engkau ikrarkan di hadapan Tuhan melalui altarnya, hambanya dan juga jemaatnya. Kan seperti itu Pak. Saya akan lakukan itu. Sederhananya pertanyaan saya gini aja Bu, mungkin agak ribet kali pertanyaannya. Makanya Bapak kalau kasih pertanyaan jangan ribet-ribet Pak. Enggak, Mau selesai oke. kasih pertanyaan ribet-ribet. Ini Bahasanya sederhananya tinggi-tinggi aja. kali. Bukan Gampangnya, tinggi bahasa saya. Bolehkah guru agama cerai gitu aja? Etis enggak guru agama Kristen itu cerai? Ya tidak beretika dan tak bermoral. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita deal dengan itu sebagai anak-anak Kristen. Jawabnya secara singkat aja Bu. Etiskah guru agama Kristen itu bercerai? Kalau jawaban saya seperti itu melalui firman Tuhan sebagai seorang pendeta, pasti jawabannya Bapak sudah tahu dong. Berarti tidak etis. Karena pertanyaan Bapak kan etis kan tidak. Kan saya jawab, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti jawaban saya secara kesimpulannya tidak etis. Itu kan Pak. Iya, ini kan kita mata kuliah filsafat. Jadi pertanyaannya sebenarnya cukup singkat aja tadi, tapi saya pengen melihat begini tadi sebenarnya pertanyaan saya. Sesuai dengan pemahaman dari materi tentang ilmu dan etika ya kan. Jadi saya masuk kepada ranah realitasnya yang ada aja. Nah, jadi kalau misalnya ada guru agama yang sudah memiliki ilmu ya kan, kemudian bagaimana itu kita melihatnya dari perspektif nilai-nilai etika itunya tadi. Dia udah orang berilmu loh. Nah, tapi nanti pertanyaan keduanya nanti akan terjawab etis atau tidak etisnya dari apa yang permasalahan di guru tadi yang menggugat cerai pasangannya tadi. Begitu loh maksud saya. Saya jawab, Pak. Saya rasa pertanyaan yang Bapak sampaikan itu jawabannya sudah Bapak tahu. Tidak etis. Pertanyaan menjebak ini kayaknya Pak. Bukan, saya begini, bukan pertanyaan menjebak. Saya sebenarnya tadi saya tahu ini nggak etis. Tuh, coba makanya saya Pak, pertanyaan itu seperti sesuatu yang ditanyakan yang memang tidak tahu Pak, bukan sesuatu yang dipertanyakan. Padahal Bapak sendiri sudah tahu jawabannya, itu kesannya Bapak menguji. Sedangkan dalam pembelajaran kita ini kan bukan menguji Pak. Bukan, begini, maksud saya begini. Saya tidak tahu sama sekali aksiologi dari etika. Bapak tadi sudah bilang kok nggak boleh. Bukan, saya tidak tahu sama sekali nilai-nilai etika karena itu kan bukan materi saya. Karena ada tadi di situ di dalam materinya mengenai menyinggung tentang masalah nilai-nilai etika. Nah, saya nggak tahu nilai-nilai etika itu seperti apa penjabarannya. Nah, makanya saya masuk kepada contoh realitas. Begitu loh, Bu. Iya, makanya tadi saya sudah jawab secara tidak langsung. Nilai-nilai etikanya seperti firman Tuhan yang mengatakan tadi. Sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kan menjadi suatu landasan, dasar terpenting dalam setiap sesuatu yang kita lakukan. Kalau kamu mau menjalin sebuah hubungan rumah tangga, harusnya kamu harus tahu bahwa ada konsekuensi yang harus kamu tekankan dalam kehidupan kamu. Kan kayak gitu Pak. Nggak boleh namanya ada kata cerai. Kalau kamu bilang cerai sama manusia di hadapan Tuhan berarti gampang dong kamu ngomong cerai sama Tuhan. Udahlah Tuhan, bodo amat lah, Tuhan gak ngedengerin gue nih, udah gue pergi aja. Kan gitu jatuhnya Pak.
Sedangkan itu kan menjadi landasan, dasar dari rumah tangga itu apa? Tuhan menjadi batu penjuru kita kan, jadi nakoda kita kan jatuhnya kayak gitu Pak. Gimana Pak? Jangan kasih pertanyaan yang menjebak lagi Pak. Kesian adik-adik kita lo yang belum nikah, bisa trauma mereka langsung. Ibu Dina Bukan aja, Ibu Gembala aja udah ketawa-ketawa lu lihat Bu Dina tuh. bukan ini bukan apa ya, bukan menakut-nakuti, supaya berjaga-jaga dan berdoalah, begitu kan? Kesian lo adikku ini lo Pak. Bisa-bisa dia mundur, nggak jadi maju lagi Pak. Maju mundur cantik dia lama-lama kalau kita udah belajar tentang perceraian kayak gini. Aduh, bendera putih lantar dia naikin sama dia. Nah, makanya supaya jangan ada kata cerai itu, ya kan? Kalaupun tetap kekeh untuk bercerai, ya sudah, itu pilihannya, ya kan? Ya betul, itu pilihan dia. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai seorang rekan guru, saya akan mencoba untuk membuat dia supaya cobalah. Masa sih kayak seperti yang kemarin Bapak bilang, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan ngasih ujian tuh nggak melebihi dari kekuatan kita kok. Kan jatuhnya kayak gitu Pak. Kalau kita bisa bicara dengan baik-baik, kita bisa memendam ego kita bisa memendam keakuan dalam diri kita. Kenapa tidak gitu loh? Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah itu kan berarti kita sudah menang dalam kehidupan diri kita sendiri. Kita sudah mengalahkan diri kita sendiri. Keegoisan kita sudah kalahkan. Itu menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Kan seperti itu. Karena filsafat sendiri kan berkatakan demikian, Pak. Ini bisa ditambahkan dari rekan-rekan, jangan diem lah. Aduh, parah kali lah ini. Kasih pernyataan lah. Mungkin dari saya sedikit, memang kan secara firman Tuhan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia itu sudah harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Namun manusia atau misalnya sebuah pasangan suami istri mungkin ada hal-hal yang internal mereka tidak bisa lagi ditolerir, misalnya KDRT kalau terus dipertahankan mungkin dampaknya menjadi sesuatu yang fatal, mungkin seperti itu, atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin dari masa pacaran mungkin kurang di Bu namanya, cinta itu buta, mungkin begitu. Jadi selama pacaran tertutup semua yang buruk-buruk dari pasangan kita, dari lawan kita ya. Kok jadi lawan sih, dari pasangan kita, pacar kita gitu contoh. Jadi yang lihat hanya baik-baiknya, makan bareng, jalan bareng, lain. Jadi kurang ada komunikasi dan keterbukaan. Ketika masuk dunia pernikahan, kelihatan buruknya dan lain-lain, dan jadi akan terjadi shock, kaget, ya akhirnya tidak bisa menerima satu sama lain. Jadi mungkin jalan terbaik menurut mereka adalah seperti itu. Karena kalaupun dipertahankan, memang akan mengalami kerugian yang mungkin bisa menjadi rusaknya mental dan lain-lain begitu. Sebenarnya kalau memang back to Bible nggak boleh cerai. Cuman apabila ada hal-hal yang tidak bisa lagi ditahan, kalau dipertahankan mungkin akan menjadi sesuatu yang fatal, ya secara manusia mungkin seperti itu. Bahkan kita lihat, kita memang bukan melihat manusia ya, bahkan kita lihat pendeta saja ada yang seperti itu, hamba Tuhan juga ada yang seperti itu. Bahkan kalaupun bercerai jangan menikah lagi kan gitu kata firman Tuhan dalam surat Paulus begitu kan. Kalau sudah cerai ya udah masing-masing memperbaiki diri, kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada yang menikah, karena kalau mereka menikah, mereka menikah dalam atau membentuk keluarga tapi dalam melakukan zina. Jadi bisa mungkin memang kita hindari, makanya bimbingan konseling dan hamba-hamba Tuhan nih perannya dikorek sampai habis. Betul-betul itu pasangan betul-betul dia kayak buat bejana gitu, dibongkar segala sifatnya, segala karakter masing-masing satu sama lain, supaya ketika nih menikah nih, oh udah tahu kok saya sifat kamu begini, terima atau tidak kan gitu. Jadi mau harus terima, namanya udah nikah begitu. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bu Reni. Ya itu konsekuensi kan. Siapa yang bilang? Makanya dibilang kan, siapa yang bilang menikah itu enak? Gak enak. Kan jatuhnya kayak gitu. Iya benar. Kalau kamu bilang kamu mau nikah, berarti konsekuensi kamu harus tahu. Konsekuensinya ya kamu harus tahu bahwa di mana kamu harus yang namanya betul-betul setia
Apapun itu. Mungkin kalau secara berpikir manusiawi kita bilang bego aja lu, kenapa lu nggak cerai gitu loh. Bahasanya kan kayak gitu. Udah dipukul, enak banget kamu di rumah keluarga kamu dibuat jadi ratu. Itu sampai di rumah mertua kamu jadi babu atau kamu jadi pembantu atau bla 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 sekian dan lain-lain. Lah, itu kan semuanya ada konsekuensi. Jalan satu-satunya ya satu yang kemarin kita bahas itu, bahwa komunikasi, saling menerima, saling melengkapi. Kalau kita mencari seseorang yang sempurna seperti apa yang kita mau, nggak ada yang namanya pendewasaan diri dalam kehidupan kita. Kan kayak gitu. Bu, mungkin saya mau kasih pandangan bagaimana apabila ini seorang seperti ditanyakan Bang Rafli tadi, pasangan oke lah misalnya dia menceraikan pasangannya, dia ini seorang guru agama. Apabila sudah bercerai, apabila sudah terjadi ini perceraian, bagaimana kita sebagai apa namanya? Apakah kita mendorong mereka udah bersatu aja atau bagaimana? Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih sesuai dengan pelajaran kita sekarang? Kalau saya di pertanyaan lain kembali kepada saya seperti itu, saya akan bilang begini. Saya tidak bisa mengklaim kamu, saya tidak bisa menjudge kamu, saya tidak bisa untuk menuntun kamu. Yang bisa menuntun kamu adalah Tuhan dan kamu. Bagaimana kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada kamu. Karena di saat kamu meminta jawaban kepada saya hanya sebatas manusia biasa, yang mungkin saya pun akan menyampaikan kata-kata yang salah dalam kategori sesama wanita. Saya tahu persis kayak gimana keadaan kamu sekarang. Tapi kan balik lagi, mau Tuhan aja mengampuni kok. Cobalah untuk berusaha untuk mengampuni. Kita bicara baik-baik. Kalau memang itu jalan keluar yang kamu bilang bahwa kamu mau cerai, silakan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan di dunia ini akan kamu dapatkan juga di atas. Jadi kenapa tidak? Pasti seperti itu. Ya nih, jawab Ian, diam aja kau. Saya yakin kalau Tadi mau jemaatnya jawab Kak, tapi Kakak gas terus. jemaatnya Ibu Rosina ini, saya yakin kalau dengan begitu pelayanan Ibu Rosina ini tidak ada jemaat yang berani mau cerai. Itu. Tapi Ya. yang jadi persoalannya, mungkinkah ada para pendeta yang sudah memberkati jemaatnya menikah itu seperti pendeta Ibu Rosiana ini, ya kan? Dikonseling terus kedua belah pihak sampai benar-benar nggak jadi cerai gitu, ya kan? Dan itu memang terjadi, Pak. Maaf saya potong, memang itu terjadi. Ada beberapa, itu bukan jemaat saya, itu jemaat Tuhan yang saya dituntun Tuhan untuk melayani di sana. Memang ada kisah seperti itu, dan akhirnya ya seperti yang Mbak tadi bilang, kami memberikan konseling, kami bilang bahwa kami tidak bisa yang namanya mengiyakan dan mentidakkan. Kami hanya minta kepada kalian, mari sama-sama introspeksi diri, seberapa lama pun tanya Tuhan, berapa lama waktu yang kalian minta sama Tuhan. Karena ingat bahwa seperti yang tadi Mbak Reni bilang, kalian kalau menikah pun kalian sudah bersundal, berzina. Baik perempuan maupun laki-laki. Jatuh-jatuhnya kan ujung-ujungnya kalian harus menahan diri. Sampai mati malah. Kecuali mungkin suami atau pasangan kalian satunya meninggal. Oke, boleh nikah. Kan seperti itu. Ya jatuhnya kita ngambangin aja. Ya supaya dia bisa lihat bahwa kayak gini loh ternyata nggak boleh kayak gini loh. Jadi kan kembali lagi menunjukkan kasih mula-mula mereka pertama itu seperti apa sih? Kan dalam pernikahan itu setiap tahunnya itu kan ada jenjang-jenjang pernikahan. Kalau nggak salah ya Bu Nini ya, ada cobaan-cobaan dalam pernikahan kan ya. Berapa umur dari pernikahan itu pasti ada cobaan-cobaan yang akan datang. Kayak 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun atau sekian-sekian tahun. Seperti itu. Oke, kalau mengutip dari seperti yang ditanyakan Pak Uli ke kami gitu. Nah, kalau seperti itu ininya, itu salahnya di mana? Salahnya di masing-masing pribadi. Karena tidak ada yang namanya kerendahan diri untuk mengalah satu dengan yang lain. Saya bisa katakan demikian. Kalau kita mengalahkan diri kita, keegoisan kita, saya rasa fine. Seperti yang tadi saya bilang kan, mengalah bukan berarti kalah. Meminta maaf bukan berarti kita salah. Rumah duka. Bisa kalah apa nggak Pak? Terbalik. Penuh soalnya Pak. Oh gitu. Iya penuh soalnya di belakang samping aja 31 Pak. Oke. Kayaknya Bapak Cito datang dari penuh soalnya. Terus. Intinya tidak boleh bercerai. Nah, lihat itu. Ibu Gembala udah bilang tidak boleh bercerai, diklaim langsung tuh.
Iya, Oke. jangan tawaf nikah kau ya. Oke, gini, saya buka fakta. Saya menyampaikan begini, ini bukan mitos, ya. Saya katakan ada alumni STT, ya. Yang kedua belah pihak suami istri ini itu lulusan dari STT yang menggugat cerai istrinya, ya kan? Menggugat cerai istrinya. Kemudian si suaminya ini ingin mempertahankan. Si istri tetap ngotot ingin cerai. Alasannya KDRT perselingkuhan. Padahal dia suaminya ini sudah minta maaf dan siap untuk memperbaiki semuanya dengan segala konsekuensinya. Tapi si istri tetap ini. Nah, yang konyolnya lagi, pendeta tempat mereka pemberkatan nikah itu tidak memberikan konseling yang benar-benar untuk terhadap permasalahan mereka ini. Kemudian pada akhirnya si istri setelah beberapa bulan menerima surat dari pengadilan sah cerai, beberapa bulan kemudian menikah. Si suami beberapa bulan setelah istrinya menikah juga. Ini kan konyol. Salahnya di mana itu? Ya kan? Nah, benar seperti yang dikatakan Pak Uli tadi. Salahnya mereka tidak hanya nyampe di kognitifnya saja. Kalau begitu, ya kan dua-duanya itu hanya sampai di kognitif saja. Kalau saya dengan sarkasme saya akan mengatakan begini kedua belah pihak. Ya kan? Berarti mereka itu hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka saja sebagai manusia biasa. Bukan sebagai manusia yang sudah belajar kebenaran. Ya toh? Nah, jadi ya ini, tapi yang saya sangat mirisnya adalah itu tadi. Saya setuju seperti yang dikatakan Ibu Redi. Apabila itu pun bercerai, maka kedua belah pihak jangan menikah lagi. Selesai. Ya toh? Iyalah. Nah. Nah, Bapak dah tahu jawabannya itu sesuai dengan firman Tuhan, Pak. Makanya tadi saya bilang kan Bu Dina, Bapak ini sebenarnya pertanyaan yang disampaikan kepada kita dari pertama sampai akhir, dia udah tahu jawabannya. Dia udah tahu jawabannya itu. Makanya kalau Bapak itu yang ngomong, kalau Bapak itu bertanya, saya cuma diam aja. Saya cuma diam aja, jujur. Saya diam karena saya memiliki dua pemikiran begini. Dalam setiap orang yang bertanya, kalau kita bertanya, hanya ada dua jawaban. Saya tidak tahu atau saya mencoba engkau. Itu aja. Nah, kalau Bapak ini saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu nih. Mungkin Bapak itu gini, menurut kita bagaimana gitu. Memang Bapak itu udah tahu jawabannya, tapi menurut kitanya gitu kan Pak? Kubela ya. Saya hanya berpikir singkat saja, apakah benar yang saya tahu seperti ini? Mungkin ada jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya. Itu boleh dong kita memix ilmu. Tapi kan jawaban kita sama, Pak. Kita satu payung, sama-sama sekolah teologi, sama-sama belajar agama. Otomatis pemikiran kita pasti sama. Mungkin etika, attitude kita mungkin berbeda atau moral kita berbeda. Tapi secara ilmu saya rasa sama, Pak. Ini kan kita belajar filsafat. Jangan salah loh. Orang yang sama-sama belajar teologi juga ketika diperhadapkan dengan ilmu filsafat bisa beda loh pendapatnya atau pandangannya. Teman seangkatan saya sendiri sekarang dosen filsafat jadi ini. Ya kan? Dia katakan apa? Yang transgender itu, ya kan? Ya kita bisa aja nerima dia. Masalah perkara itu dosa atau tidak yang dia lakukan, ngapain kita harus pusing-pusing? Hakikat dia sebagai manusia, ya kita terima dia sebagai manusia, bukan sebagai transgender. Itu, ya kan? Ini ya dari perubahan dia, cara pandang dia. Kalau dulu waktu dia kuliah, wah nggak boleh itu. Ketika belajar etika Kristen, benar nggak? Oh nggak boleh itu transgender itu. Wah itu Tuhan. Tapi ketika dia belajar filsafat,
apalagi yang berkaitan dengan hakikat manusia, berbicara lagi tentang hak asasi manusia. Nah, berubah paradigmanya. Ya, berarti kan dia karena dia belajar dengan filsafat, berarti dia sudah tahu persis dasar dari orang-orang yang berpikir filsafat, seperti yang Bapak bilang. Bapak Uli bilang kan, 3 dasar dari berpikir filsafat itu kan dia merasa heran. Pertama, kok bisa sih transgender kayak gitu? Muncullah sanksi-sanksi yang dia lihat. Oh, ternyata kita nggak boleh kayak gini loh. Kenapa? Karena dia sadar betul keterbatasan dia. Kita nggak bisa lari dari hal yang sudah ada dalam diri kita. Kan seperti itu, Pak. Makanya seperti Bapak tadi bilang bahwa dia dulu waktu kuliah langsung bilang bahwa oh nggak boleh kayak gini-gini. Tapi pas sudah selesai malah justru dia seperti yang Bapak bilang tadi. Oh, kita tidak boleh menjauhkan. Berarti kan dia menyadari betul bahwa keterbatasan sebagai manusia, Pak. Nah, itulah tadi pertanyaan saya seperti itu tadi, ya kan? Dari rasa penasaran saya, ya kan? Kok udah belajar teologi ya, gitu ya, jadi guru agama pula, begitu ya kan? Kok bisa dia berpikir untuk bercerai ya, menggugat pasangannya begitu. Nah itu, siapa tahu dari kita, siapa tahu dia sudah belajar filsafat ya kan, berubah ininya, paradigmanya. Oh boleh kok, ya kan? Bolehnya alasannya apa? Seperti yang dikatakan Bu Reni tadi, kalau itu ada tindakan KDRT, kalau itu ada tindakan perselingkuhan yang sudah sangat berat semuanya, ya sudah, daripada babak belur nanti pernikahannya, mendingan cerai saja. Mungkin, ya kan? Dia belajar filsafatnya seperti itu. Ini kenapa Bang Aldo share screen? Sebagai susuku. Ini siapa ini? Si Aldo itu yang share screen itu, Kak. Aku gudang sinopista. Aldo, kalau nggak nanya, Lagi cari kalau nggak nanya, nggak usah lah kau bikin kayak gitu. share screen itu. Bendera putih lagi tulis di sini kan, sama merah, garis merah. Stop itu, Aldo. Kayaknya bisa saya jawab ya. Gara-gara kita bilang pernikahan, perceraian, akhirnya bendera putih dinaikkan nama Aldo kan? Ya, bisa saya jawab sedikit, memberikan sedikit keterangan. Boleh Bang, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih, silakan Pak Ones. Kalau seseorang bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen cerai dari sudut teologi maupun filsafat aksiologi etika? Maka saya menjawab 2 hal. Yang pertama, boleh. Boleh dengan kata lain apabila dia tidak dipersatukan oleh Tuhan. Dan kita melihat di situ ada orang yang tidak diberkati di gereja, ucuk-ucuk dia diberkati nikah spil, dan diberkati di gereja, dia punya istri. Nah, tetapi apakah dia sebenarnya secara ditinjau dari sudut pandang filsafat aksiologi etika, bolehkah dia menceraikan istrinya? Tentu sebagai orang Kristen tidak boleh juga. Kenapa? Walaupun dia tidak dipersatukan oleh Tuhan atau diberkati di gereja, tetapi ingat, kita itu punya dasar hukum, yaitu seperti dikatakan Yesus. Suatu waktu orang bertanya kepada Yesus, hukum apa yang lebih tertinggi? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, ditinjau dari filsafat aksiologi etika itu sebenarnya landasan kita itu kan kasih. Kalau yang bukan istri kita aja, yang bukan pacar kita, bukan suami kita bisa kasih. Gimana dengan pasangan kita? Kan lucu. Ya kan? Istri orang kita bisa kasih, wah cantik kali dia, wah baik kali ini, perhatianlah dan lain-lain. Tetapi kenapa dalam pasangan kita atau mungkin pacar kita, teman kita tidak mau mengasihi? Nah, jadi landasan yang pertama itu harusnya walaupun dia tidak diberkati di gereja, tetapi dia punya landasan yaitu kasihilah Allahmu, Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesama manusia. Yang kedua, mungkin tadi teman-teman sudah menyinggung, apakah dia, walaupun dia orang Kristen, bahkan pendeta pun, ada teman saya kemarin di sini, dia S2 loh. Dia seperti dikatakan Pak Rafli tadi, dia cerai. Udah cerai pun perempuannya selingkuh. Saya melayani di tempat itu, bahkan pemain musiknya itu teman perselingkuhannya. Nah, itu realita gitu. Nah, tetapi ingat, teologi itu tidak menjamin orang itu beretika. Berteologi itu hanya
memastikan orang bahwa Tuhan itu ada. Tidak semua orang yang berteologi, yang berpendidikan itu benar-benar dia beretika. Seperti yang dikatakan para filin tadi, orang yang beretika atau bermoral sudah jelas berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu beretika gitu. Nah, demikian juga di dalam ranah teologi, orang berteologi belum tentu juga beretika. Mungkin dia datang tadi hanya mau tahu aja, benar nggak sih ada Tuhan? Benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Begitu juga di dalam dunia sains, dia mungkin tidak hanya supaya dia baik, tapi supaya dia tahu aja gitu. Nah, tetapi kalau contohnya kita ditinjau di dalam segi teologi, khususnya Alkitab, apakah orang Kristen itu bisa cerai walaupun dia sudah diberkati di gereja? Tentu juga tidak bisa. Kenapa? Karena itu tadi mungkin teman-teman sudah memakai banyak ayat, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai manusia. Tetapi itu semua tergantung kepada seseorang. Kalau memang dia mau cerai, ya mau bilang apa kita? Yang penting tugas pendeta mengatakan sesuai Alkitab loh, nggak bisa cerai. Tapi kalau memang orang itu mau, seperti dikatakan tadi, siapa tuh Ibu Reni atau Ibu Grace ya? Dua-dua lah, Ibu Reni, Ibu Grace itu sama itu sebenarnya. Nah, dia berkata tergantung orangnya, daripada mereka baku hantam dan saling membunuh, ya udah cerai. Nah, tetapi saya itu bersyukur di daerah saya itu, di sana itu tidak ada namanya cerai, yang ada itu pisah dulu. Jadi kalau seorang laki-laki perempuan itu suka baku hantam, suka bertengkar, main kasar, KDRT, dia nggak diceraikan. Di kampung saya itu nggak cerai, dipisahkan dulu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, sampai mereka kedua belah pihak itu sadar. Apalagi mereka punya anak, pasti dalam keadaan marah mereka, ya udah dipisahkan dulu, nggak dicerai gitu. Kan itu tadi apa yang dikata sesuai dengan Alkitabiah, apa yang dipersatukan oleh Tuhan nggak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi daerah saya itu saya senang. Kalau ada yang KDRT-nya nggak langsung bercerai atau apa, palingan dulu udah dikembalikan dulu dia ke orang tuanya. Mungkin kalau salah perempuannya dibina dulu, dibina sampai 3 bulan, bahkan 1 tahun pun, sampai nanti benar-benar ini antara ya siapa yang salah itu benar-benar menyesal dan mau kembali atau merujuk kembali lagi. Nah, jadi itu semuanya kembali kepada orang, kepada pribadi seseorang. Dia punya dasar etika, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesamanya manusia. Terima kasih. Baiklah, kita ngumpulkan persembahan. Sudah 2 menit lagi, jam 10. Jam 9. Ini sebenarnya satu materi lagi bagus jam ini 10. dalam pembahasan kita, yaitu apa? Etika dan budaya. Saya tertarik saat tadi yang dikatakan sama Pak siapa tadi? Pak Ones kali. Pak Ones di daerahnya dia itu tidak ada yang namanya kata cerai. Saya justru baru dengar itu. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain nggak tahu ya apa ada seperti itu. Tapi kalau di daerah saya sendiri Batak, ya kan. Kalau dengar saja, itokmu dipukulin digini-gini. Oh udahlah, ngapain kau bertahan lagi sama dia? Kau ceraikan saja dia itu. Ah, itu kalau di Batak, ya kan. Adat garis keras itu ya Pak. Garis keras. Iya betul sekali. Saya jadi teringat dan mengingat-ingat menurut yang Bang Raflin tadi cerita, sepertinya saya mengenal pasangan yang Abang bilang, dan itu suami istri sepertinya sudah sama-sama S2. Jadi harusnya mereka lebih dewasa berpikir ya. Jangan sebut nama ya Bu, kesian. Nggak akan sebut nama. Saya juga tahu lah. Tapi begini, maksud saya mereka kan dalam arti kita kurang lebih sudah mengenal firman Tuhan, apalagi yang hidup di asrama, dididik dan lain-lain. Memang seperti yang dibilang Pak Uli tadi, berarti firman itu atau ilmu itu tidak menyentuh bagian apa namanya itu, psikomotorik dan psikomotorik. Ya. Dari bahasa rohaninya mungkin firman Tuhan itu tidak dihidupi dan hidup itu tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya mungkin selama mereka belajar mungkin hanya mengandalkan logika, mengandalkan akal, dan hatinya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi akhirnya, karena memang apapun masalahnya, bahkan mungkin yang, karena ada beberapa kesaksian juga yang kita dengar, sudah berpuluh-puluh tahun tersiksa, diselingkuhi, atau di KDRT-in, ada kok yang bisa pulih kan begitu, ada kok yang rumah tangganya bertahan, walaupun ya akhirnya dia mungkin pulang ke rumah orang tuanya, habis itu dijemput dan lain-lain. Tapi masih ada kok yang bisa bertahan gitu. Lalu mengapa yang sudah berpendidikan malah mengambil keputusan untuk pisah gitu kan? Jadi mungkin karena saking tingginya ilmu itu Bang, akhirnya imannya jadi
jadi di bawah ilmu. Saya Jadi kasih tidak. contoh saja ya. Mertua saya itu, ini saya jadi buka-bukaan nih kan. Mertua saya itu Gak itu apa-apa dulu buat pelajaran. Nah. pernah berpisah loh. Tapi begitu saya meyakini, saya nggak ngomong ke kedua mertua saya bahwa mereka harus rujukan. Saya nggak ngomong. Yang saya lakukan apa? Saya hanya doa. Minta Tuhan supaya mertua saya ini bisa rujuk kembali. Nah, ketika saya menikah dengan istri saya bilang sama istri saya, itu kedua orang tuamu pasti nyatu lagi, satu rumah lagi. Sebelum saya nikah itu pisah rumah. Itu. Yang satu tinggal dengan ininya, ya kan, apa namanya, cem-cemannya, ya kan. Yang satu menyendiri, gitu ya kan. Nah itu, begitu saya lihat kondisi seperti itu, wah ini jadi PR besar saya bilang. Saya berdoa. Sampai saya bilang sama istri saya, mungkin ketika kita menikah ini mungkin jadi satu jalan, kedua orang tuamu bisa bersatu kembali. Tapi persoalannya adalah kita nggak bisa hanya sekedar ngomong saja. Saya nggak suka ini, gitu ya kan. Karena satu, saya bukan pendeta untuk mengkonseling mertua saya, ya kan. Ada yang lebih memiliki kapasitas itu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya berdoa. Sampai pada akhirnya setelah beberapa bulan kami menikah, kedua mertua saya itu mulai saling menerima. Nah, yang saya lihat di sini adalah dari mertua perempuan saya. Nilai pengampunannya itu benar-benar sempurna. Itu, nilai pengampunannya. Aduh, KDRT, iya KDRT. Selingkuh, iya selingkuh. Nah, itulah yang saya lihat. Dan yang mengkonseling saya juga itu adalah pendeta yang dulu juga dua suami istri ini selingkuh-selingkuhan, tapi bisa bersatu kembali. Nah, itu, kan? Nah, jadi ini sebenarnya menjadi tantangan kita, khususnya kita yang pelayanan di gereja. Saya juga berapa kali begitu. Wah, saya ini jurusan PAK, tapi waktu saya pelayanan di salah satu gereja di Jakarta Barat itu yang mayoritas orang orang Cina, kayak Kalimantan. Itu ketika saya diperhadapkan dengan seperti itu, saya malah bingung, gitu. Malah bingung. Tapi saya bilang gini, saya berbicara dari pengalaman dari keluarga saya sendiri, bukan berdasarkan apa yang saya pelajari di sekolah teologi, enggak. Saya hanya bilang gini, bapak saya dengan mama saya itu tidak pernah menunjukkan sikap saling gontok-gontokan meskipun ada konflik dalam rumah tangga. Kalau mama saya keras, bapak saya itu jadi air yang menyejukkan. Kalau bapak saya keras, mama saya keras, nah kebakaran itu rumah. Saya bilang tuh, nah itulah yang saya kasih contohnya. Nah, jadi Oke. Saya kira udah panjang lebar. Gini ya, jadi kalau kita bicara tentang ilmu, terus filsafat dan etika ini kan, nah memang tidak jauh beda dari apa yang disampaikan tadi. Karena etika itu bicara tentang norma. Nah, saudara, kalau kita coba lihat begini. Nah, sebenarnya kalau kita coba lihat secara prinsip dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memang itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar. Kita setuju kan? Tidak ada sesuatu yang katakanlah tawar-menawar. Kalau begini kan. Karena apa? Penerapan firman Tuhan itu rata dan menyeluruh kepada seluruh aspek kehidupan. Nah, kalau kita coba lihat di situ dalam 1 Yohanes dikatakan, memang firman Tuhan itu tidak berat kalau kita melakukan dengan kasih. Jadi sejauh mana kasih kita kepada Tuhan sangat mempengaruhi ketaatan kita kepada Tuhan. Itu prinsip yang harus kita lihat. Nah, memang ada Paulus katakan begini, roh penurut tapi daging lemah. Ini persoalannya adalah kita seringkali berdalih di atas segala macam sebagai sebuah pembenaran terhadap segala tindakan yang ada. Nah, itu saya lihat kadang-kadang kita mau berpikir begini-begini itu sebagai dalih bagaimana kita membenarkan sesuatu yang ada. Nah,
Saudara-saudara, kalau kita coba lihat tentang masalah penerapannya dalam seluruh kehidupan kita, tadi saya katakan bahwa di awal saya sudah katakan bahwa ilmu yang kita peroleh seharusnya sangat mempengaruhi kehidupan moral dan etika kita. Idealnya seperti itu. Tapi itu dari segi konsep berpikirnya. Namun dalam pelaksanaannya mungkin jauh. Nah, inilah sebuah bentuk kegagalan. Bentuk kegagalan dari apa yang seharusnya dimiliki. Makanya tadi saya katakan, mari kita evaluasi di mana persoalannya, di mana masalahnya. Sehingga pada akhirnya kita menemukan titik temu. Saya seringkali katakan begini, kalau saya mengajar dan ke jemaat begini. Di Sumba itu katanya, kuda itu tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Tanya si Jeffrey itu orang Sumba. Kalau dia sudah jatuh di satu lubang, kapan saja next time dan seterusnya dia lewat tidak akan pernah jatuh. Bayangkan, kuda saja bisa bertobat. Kita katakan dalam versi kita. Artinya ketika dia jatuh, suatu saat dia berjalan tidak akan pernah jatuh di situ. Pertanyaannya adalah, masa lebih pintar kuda daripada kita? Gitu loh. Jadi, saudara, itu sebagai warning atau evaluasi bagi kita untuk apa? Saudara, bangsa Israel itu juga seringkali mencari pembenaran terhadap segala macam tindakan. Saudara, kalau kita lihat dari bagian ini, menolong kita untuk terus berpikir. Makanya berkaitan dengan apa yang saudara-saudara bahas panjang lebar tadi di setengah jam terakhir ini, masalah guru agama dan segala macam, saya kira gini loh. Kalau sampai guru agama cerai, gitu loh, itu berarti apa sih sebenarnya yang harus diteladani? Bagaimana dia bisa menerima orang lain, istrinya sendiri dia tidak bisa terima. Bagaimana dia mengampuni orang lain, orang yang dekat dengan dia, secara teologis pun, tulang dari tulangnya sendiri dia tidak bisa terima. Itu sesuatu yang sangat-sangat riskan. Gitu loh. Jadi, maka itu saudara, saya sering kali katakan kepada anak muda di gereja saya dan siapa saja, betul, apakah ini pasanganmu? Apakah ini yang Tuhan kasih dalam hidupmu? Karena itu apa? Bergumullah. Saya pernah melayani satu jemaat. Itu sekian puluh tahun itu terus diambang perceraian. Tapi kami bilang apa? Anda mau ikut mana? Ikut keinginan manusia atau keinginan Tuhan? Keinginan manusia hanya terbatas sampai selama di dunia. Tapi keinginannya Tuhan itu sampai dunia dan akhirat. Sampai sekarang saudara, itu majelis. Mereka bisa terima. Jadi, oleh karena itu nasihat saya adalah bagi saudara-saudara yang masih belum menikah, jangan hanya lihat dari segi parasnya, cantiknya, gantengnya. Saudara, ganteng dan cantik itu tergantung ke duit. Dan yang kedua, itu juga apa? Sifatnya sementara. Lama-lama keriput juga. Yang ganteng, yang gagah, dan segala macam, lama-lama berkurang. Tapi lihatlah hatinya. Memang hati siapa yang tahu, tidak ada. Tapi kalau hati ketemu hati, itu pasti enak. Gitu. Jadi oleh karena itu, saudara, saya mau kasih statement akhir kepada kalau kita lihat di sini, maka saudara, bagi kita, itu sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Tadi Pak Raflin sudah katakan, Yakobus itu memberi arahan sesuatu standar ganda dan lebih dari kita. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, memang firman Tuhan katakan pedang bermata dua, menusuk kanan kiri. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Sehingga Wahyu katakan, aku tahu Bapak mental. Iklan dulu, iklan. Makanya kalau yang belum nikah, orang bilang gini, puas-puasin dulu bujangnya, tapi bukan berarti punya pacar selingkuh lagi. Jangan, karena sifat dasarnya nanti akan kesampaian sampai nikah. Haleluya. Hari itu Kak Ones. Kalau menurut Pokoknya saya, laki-laki itu berani bersumpah, gak berani mati gitu. oh gitu. Oh iya.
Jangan bilang setia-setia, tahu-tahu setiap tikungan ada dia. Kenal aku pacar kayak gitu